Udah siap belum? Udah siap belum? Adit udah siap belum? Yo guys, balik lagi di Factory. Ini mungkin part terakhir pembahasan soal TKA simulasi 2025. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita ke pembahasan videonya. Diketahui AD sama dengan BC, AD sama dengan BC, AB ini sejajar dengan BC. Oke, AB lebih kecil dari DC, BAD. Nah ini guys, BAD, sudut BAD itu 70 dan sudut ABD ini 30. Terus kita mau cari tahu benar salah dari pernyataan ini ya. Sudut BCD berarti yang ini ya. Ini katanya 110 guys. Cara cariknya adalah kayak gini guys. Kita bisa cari sudut ini sama yang ini. Sudut ini pasti sama. Ini ya, yang keseluruhan ini pasti sama dengan yang ini. Itu pasti sama. Berarti sudut yang ini 70 kurang 30 itu 40 derajat. Berarti yang ini 40 derajat. Yang ini guys itu sama dengan yang ini. Jadi sama gitu, 30 derajat. Karena lihat, ini kan segitiga. Kita tahu segitiga itu sudutnya 180 derajat. Berarti tinggal dikurangin deh, 180 kurang 30 kurang 40. Ini hasilnya 110. Berarti benar ya guys. Terus ada CBD 40. CBD yang ini 40 ya, betul ya, 40. Terus ada BDC yang ini itu 40 katanya. Padahal kita hitung 30 ya, 30 karena berseberangan dengan yang ini. Berarti ini salah. Oke guys, next ada trapesium lagi. AB sama dengan 3. Ini langsung kita catat, AB sama dengan 3. AD lebih kecil sama dengan BC. Oke, kelihatan ya di gambar. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Apakah K itu lebih dari 25 guys? Nah, dikasih tahu pernyataan pertama sama kedua. Kita mau cari opsi mana yang paling tepat ya. Kita lihat dulu yang pertama. Luas trapesium ABCD adalah 24. Luas trapesium itu A tambah B per 2 kali tingginya. Oke, kita lihat dulu. AB ini ya. AB itu ini. AB. Oke, yang atas sama yang bawah belum diketahui. Per 2 kali tingginya ini 3. Berarti 24 sama dengan A tambah B per 2 kali 3. Ini bisa coret, ini 8 kali 2 16 sama dengan A tambah B. Apakah itu sudah menjawab keliling trapesiumnya? Belum ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau cuma pernyataan pertama kita belum bisa menentukan. Sekarang kita lihat pernyataan kedua guys. BC sama dengan 10, CD sama dengan 5. Nah, apakah dengan informasi kedua doang bisa mencari keliling trapesium? Nah, kita lihat. Ini kalau kita tarik garis nih, ini kan 3 juga. Segitiga kalau ada 5, 3, berarti bagian bawahnya itu 4 guys. Ini triple Pythagoras. Kayak ketetapan gitulah, 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan lain-lain. Sebenarnya bisa dihitung juga nanti 25 sama dengan 9 tambah X gitu. X kuadrat, 16 sama dengan X kuadrat, nanti X nya 4. Ini 4. Oke, berarti kita udah dapat ini 4. Berarti sisi yang ini 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, bagian panjang ini udah dapat, panjang ini juga udah, ini juga udah. Berarti kita bisa mencari keliling trapesiumnya. Keliling trapesium itu ditambah semuanya guys.
Berarti 3 tambah 6 tambah 5 tambah 10. 3 tambah 6, 9 tambah 5, 14 tambah 10, 24. Apakah keliling tersebut lebih dari 25? Tidak ya guys ya. Berarti dengan pernyataan kedua doang kita udah bisa menentukan apakah keliling tersebut lebih dari 25. Jadi jawabannya yang B. Oke, sebuah tangga dengan panjang 6 meter. Ini berarti panjangnya 6 meter. Disandarkan pada dinding vertikal. Ini ya, dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai. Ini nih tangga dengan lantai ya. Ini saya gambar ulang aja. Aku gambar ulang. Ini tangga nih guys. Ini tangga. Tangga nih. Tangga. Ini dinding. Dindingnya warna abu aja. Nah, dinding. Ini lantai. Lantainya warna coklat. Nah, sudut tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Berarti tangga dengan lantai 60 derajat. Yang ini ya, 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Berarti yang ini. Ujung tangga yang sini ya. Dan tinggi dindingnya yang disentuh itu berapa guys? Berarti yang ditanya ini tinggi dindingnya itu berapa? Nah, ini kita bisa pakai rumus sin costan guys. Sin costan. Tapi pakai yang mana? Pakai yang depan per miring, pakai yang samping per miring, pakai yang depan per samping. Pakai yang mana guys? Nah, kita lihat dulu. Ini yang ditanya ini namanya depan, karena dia langsung ke depan gitu. Yang ini namanya miring, karena dia miring gitu bidangnya. Ini 6 meter ya. Terus ini samping, karena dia di samping sudutnya. Nah, yang ditanya depan. Yang kita ketahui sudutnya sama sisi miring. Berarti yang ada depan sama miring itu adalah rumus sin guys. Berarti kita pakai yang sin. Sin theta sama dengan depan per miring. Sin theta, tetanya 60 derajat sama dengan depan yang ditanya miringnya 6. Berarti sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Ini harus gak harus dihafal juga sih. Nanti lah ya aku buat video tentang cara hafalin sin costan ini. 1/2 akar 3 sama dengan depan per 6. Ini bisa kita coret ini 3. Jadi depannya sama dengan 3 akar 3. Ini tinggal dikali ke sini. 3 akar 3 meter. Oke, next. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Nah, kita bisa pakai rumus rata-rata sama dengan 17 murid ya. Berarti per 17 terus nilainya 83. Ini berarti X1 tambah X2 sampai X17. Nah, ini rata-ratanya 83. Berarti X1 tambah X2 sampai X17 ini hasilnya 83 kali 17, yaitu 1411. Nah, terus ada 3 orang murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga nilai rata-ratanya berubah nih jadi 82. Berarti 82 sama dengan X1 tambah X2 sampai X20 per 20. Berarti X1 tambah X2 sampai X20 itu 82 kali 20. Itu 1640 ya. Nah, kita udah ada persamaan pertama, persamaan kedua. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Berarti murid yang susulan aja ya yang kita perhatikan.
Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Nah, cara cari nilai ketiga murid itu kita bisa kurangin persamaan kedua dengan persamaan pertama. Berarti X1 tambah bla 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 sampai X20 itu kan 1640. Dikurangin dengan X1 tambah bla 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 sampai X17 itu 1411. Ini bisa dikurangin ya. Sisanya X18 tambah X19 tambah X20 sama dengan ini dikurangin jadi 229. Ini kan nilai dari 3 murid susulan itu. Nah, berarti jumlah mereka semua nilainya adalah 229. Berarti ini benar. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Ini tinggal dibagi aja ya. Total mereka 229 per 3. Berarti nilai rata-rata mereka 76,33. Lebih dari 70. Ini juga betul. Next, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Murid pertama, murid kedua, murid ketiga itu totalnya 229. Anggap nilai murid pertama itu 100. Nilai murid kedua 100 juga. Berarti sisanya kan 29. Nah, pasti nilai murid ketiga ini 29 dan tidak kurang dari 29. Karena yang pertama udah max, yang kedua udah max, sisanya 29. Berarti tidak kurang dari 29. Berarti yang pernyataan ketiga juga benar. Terus yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah, sebenarnya bisa pakai kondisi kayak ini juga. Jadi murid pertama dapat 100, murid kedua juga 100, yang ketiga remet 29 gitu. Jadi nilai tertinggi ya bisa aja 100. Jadi lebih dari 76 itu betul juga ya. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Kita pakai kondisi yang sama aja. Jadi jangkauan atau range ya, itu nilai terbesar kurang yang terkecil. Berarti 100 kurang 29. Itu hasilnya 71. Tidak lebih dari 72. Yang kelima ini salah. Guys, buat kalian yang mau latihan soal, langsung aja pakai produk dari Maptory. Klik link yang ada di sini ya. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 dalam kurung x kuadrat kurang 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah. Grafik fungsi f terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti tuh dia kayak gini ya. Terbuka ke atas gitu. Yang penting dia bentuknya kayak U. Bebas dia mau di sini, mau di sini, mau di sini. Yang penting dia terbuka U gitu. Ke atas. Karena ini kan makin lama makin ke atas ya. Oke. Kalau ke bawah dia kayak gini. Ini kan ke bawah nih. Nah, ke bawah. Terbuka ke bawah. Cara tahu dia terbuka ke atas atau bawah itu lihat nilai x kuadratnya. Kalau x kuadratnya itu positif, itu dia ke atas. Kalau x kuadratnya itu negatif, itu dia ke bawah. Oke. Nah, kita lihat 4 kali x kuadrat kurang bla bla bla. Nah, ini kalau dikali kan 4x kuadrat positif nih ya. Berarti dia terbuka ke atas. Ini benar. Grafik fungsi f memotong garis y sama dengan min 18. Berarti ini y min 18 di sini ya, min 18. Nah, dia mau tahu apakah grafik terbuka ini itu memotong garisnya gak? Kena gak dia kayak gini? Nah, kena gak? Nah, ini kita bisa pakai rumus XP-YP guys. Dan kita mau cari YP-nya sih sebenarnya. Kita mau cari YP-nya. Ada dua cara, bisa cari XP dulu baru YP, atau kita bisa langsung cari YP-nya.
Cara pertama itu cari XP dulu. Cari XP dulu, rumus XP itu min B per 2A. Min B, ini kita kali masuk dulu lah ya. 4x kuadrat kurang 32x tambah 48. Oke. Min B, min 32. 2 kali 4. Ini positif ya. Kurang kali kurang jadi positif. 32 per 2 kali 4, 8. 32 bagi 8 itu 4. Berarti XP-nya 4. Nah, dengan nilai XP ini kita bisa masukin ke persamaan ini guys. Persamaan yang ini. Berarti 4 dalam kurung 4 kuadrat kurang 8 kali 4 tambah 12. 4. Ini 4 kuadrat 16 kurang 8 kali 4 32 tambah 12. 4 dalam kurung 16 kurang 32 min 16. Min 16 tambah 12 itu min 4. Berarti hasilnya min 16. Ini YP-nya. Kenanya itu di min 16 guys, bukan di min 18. B ini pasti salah ya. Itu cara pertama. Cara kedua itu langsung pakai rumus YP guys. Rumus YP itu B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Berarti B kuadrat itu min 32 kuadrat kurang 4 kali A-nya 4, C-nya 48 per min 4A, A-nya 4. Nah ini nanti dihitung-hitung 256 per min 16. Jadi ini hasilnya min 16 juga. Jadi sama gitu. Bisa cari XP dulu atau bisa langsung YP. Oke, next. Grafik fungsi F tidak melalui kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga. Tadi kan kita udah dapat Y-nya di min 16 ya. Berarti Y-nya kayak gini lah ya. Nah, ini min 16. Nah, kita lihat kalau tidak melalui kuadran 3, berarti X-nya itu nggak boleh positif. Karena di kuadran 3, ini X-nya negatif semua guys. Ini kan negatif 1, negatif 2, sampai situ negatif. Nah, jadi X1 dan X2 itu harus bernilai positif. Biar dia arahnya itu ke kanan guys, tidak ke kiri. Garis ini. Cara cari X1 dan X2 itu buat aja fungsinya sama dengan 0. Fx sama dengan 0 sama dengan 4 kali X kuadrat kurang 8X tambah 12. Nah ini kita bisa bagi sama 4 semuanya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 12. Ini kita bisa faktorin X min 2, X min 6. Berarti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6. Berarti X1 positif, X2 positif, tidak melalui kuadran ketiga ya. Ini juga benar. Oke, next. Tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam KWH yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus. Nah, ini ditandain dengan keterangan T total tagihan listrik dalam rupiah, P jumlah pemakaian listrik KWH. Nah kita lihat guys. Andi merupakan salah satu penghuni apartemen yang menerima tagihan bayaran listrik seperti terlihat pada gambar tersebut. Ini ya. Kita lihat dulu. Tagihannya ini 160.000. Totalnya 160.000 ya. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berarti biasanya di bawah 160.000. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Biaya tagihan listrik Fx totalnya 160.000. Berarti Fx itu 160.000 sama dengan 1350x tambah 25.000. Ini dipindah ke sini jadi 135.000
sama dengan 1350x. Berarti x-nya berapa guys? Ini coret, sisa 20, berarti x-nya itu 100. Nah, artinya guys, x ini kan 100, berarti jumlah pemakaian energi listrik dia itu 100 kWh untuk bulan ini. Nah, gimana kita tahu x ini itu kWh? Kalau x-nya lebih kecil, pasti tagihannya lebih kecil. Kalau x-nya lebih besar, tagihannya lebih besar. Berarti semua tergantung si x ini. Dan x ini pasti pemakaian energi listriknya. Nah, yang ditanya biasanya berapa penggunaan listriknya? Bulan ini kan 100 kWh. Berarti biasanya di bawah 100 kWh. Berarti A dan B. Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 x 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 x 1,8 meter. Ini 1,8 meter yang dipasang di ruang rapat. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran terlihat pada gambar berikut. Nah, kita lihat ini 3 meter, berarti jarak antara layarnya dan proyektornya itu 3 meter. Skala pembesaran 0,6 kali jaraknya 3 meter ya. Tentukan benar atau salah. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Berarti ini layarnya, desainnya itu 1:1 guys. Maksudnya nggak terpotong kayak gini, nggak terpotong gitu. Dia tak 1:1, stay di layar. Apakah betul? Nah, gini cara hitungnya. Skala pembesaran 0,6 kali jarak 3, itu hasilnya 1,8. Ini dalam meter. Ini panjangnya, lebarnya juga sama, 0,6 kali 3 karena dia 60 kali 60, 1,8 meter. Kita lihat pada layar itu lebarnya 1,8. Berarti nanti gambarnya itu kayak gini guys. Nah, pas-pas gitu, pas-pas dia di layar. Lebarnya pas-pas sama panjangnya 1,8 kayak gini. Nah, berarti apakah tampilan desain di layar 1:1? Benar ya, 1:1, tidak ada yang kepotong. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Ini betul ya, karena kita udah hitung 1,8 panjang dan lebar di layarnya, lebih dari 1 meter. Ini juga betul. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Dia bilang ada yang terpotong. Terpotong nggak? Nggak ada ya, karena pas-pas gitu, 1,8. Ini juga 1,8. Jadi pas-pas, tidak ada yang terpotong. Ini salah. Oke, soal terakhir dari simulasi TKA ini. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut: A, X, B, Y, C. Dengan A, B, C menyatakan huruf. Oke, berarti ini ya, A, B, C. A, B, C. Ini huruf. Huruf, huruf, huruf. Serta X dan Y menyatakan angka. Ini X, Y, ini angka, ini angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Ini kita bisa pakai metode yang namanya filling slot. ABC menyatakan huruf. Huruf itu totalnya ada 26. A sampai Z ya, itu ada 26. Jadi kita bisa aja A ini A, B, C, D, E sampai Z gitu. Jadi totalnya ada 26. X ini angka, berarti 0 sampai 9.
0 sampai 9 ini totalnya 10. Berarti bisa aja X ini 0, 1, 2 sampai 9. Total kemungkinannya 10. B ini menyatakan huruf, tapi nggak boleh diulang guys, nggak boleh diulang. Jadi totalnya itu 25 karena 1 udah diambil. Anggaplah A ini ambil si A ini A, berarti di B ini nggak boleh lagi huruf A, berarti dimulai dari B, C, D sampai Z gitu, makanya dikurang 1 jadi 25. Sama juga kayak Y, jadi 9. Anggap X ini ambil angka 0 gitu, berarti di Y ini nggak boleh 0 lagi, mulai dari 1, 2, 3 sampai 9. Dan sama juga dengan C, jadi 24. Anggap B ini udah ambil si B gitu, berarti si C ini cuma boleh ambil dari C, D, E sampai Z, totalnya 24. Nah, cari banyak kode akses berbeda, berapa total kemungkinannya, itu kita kali semua aja, kali semua. Nah, ini nanti total dapat hasilnya 1.404.000 yang C. Selamat, kamu telah menamatkan series simulasi TKA 2025. Tepuk tangan dulu lah. Oke, jadi sekian dulu buat pembahasan soal simulasi kali ini. Semoga kalian suka. Like, share, dan subscribe. Gue bakalan bahas soal TKA lagi. Mungkin nanti gue cari-cari soal TKA dan kita bahas lagi di sini. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye. Capek banget, Sok. Semoga gak selesai lah. Gak terima gue jadi angkatan percobaan.